Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jiwa Tua Jitu. Hari ini kami akan membahas tentang fenomena kesurupan atau kerasukan. Mungkin beberapa dari kalian tahu juga apa itu kerasukan, entah makhluk gaib atau kadang ada yang bilang dari leluhurnya. Mungkin bisa dijelasin, Om? Bisa dikit. Banyak? Oh, banyak. Boleh kali ya. Secara apa dulu? Secara kamu aja gitu. Secara yang misalnya orang awam tahu mungkin dari situ. Kerasukan tuh ada dua sebetulnya. Ada dua. Bukan kerasukan, maksudnya orang kalau ngeliat kerasukan tuh harusnya dilihat itu ada dua tuh, maksudnya benar-benar kerasukan atau dia hanya ekspresi dari jiwanya dia, hati dan pikiran dia aja. Jadi ketika orang depresi, jadi pengen melontarkan ya pokoknya ya emosinya dia ya, gitu. Kayak gitulah gitu. Nah, akhirnya seperti di luar kendali dia berekspresi seperti orang kerasukan gitu. Nah, ya ada satu lagi yang kerasukan beneran. Biasanya orang yang memiliki indera keenam itu ya tahulah, karena dia mungkin bisa merasakan atau dia bisa melihat atau gimana, yang punya indera keenam itu ini orang ini kerasukan apa tidak, kayak gitu. Kalau misalnya kerasukan, yang punya indera keenam yang bisa lihat, dia akan lihat astralnya mana. Kalau misalkan dia memang nggak kerasukan, tapi kalau dia kerasukan bener ya kelihatan astralnya ngedompleng kayak merasuki di badan dia gitu. Oh, jadi kalau emang dia punya indera keenam pasti akan terlihat. Orang ya. Astral. Tapi kalau orang umum ya dilihat juga itu ya agak susah, karena dia nggak bisa ngebedain, ekspresinya mungkin nggak jauh beda, hampir sama. Yang depresi itu sama yang kerasukan bener agak susah lah kalau beda tipis. Hampir-hampir sama. Karena gitu ada juga ya, karena depresi juga dia bagaimana akhirnya kerasukan beneran, ada yang kayak gitu. Oh, jadi mungkin kayak halu gitu, Om? Bukan halu, jadi dia akhirnya pengen mengungkapkan gimana, akhirnya seperti pengen teriak atau gimana, akhirnya dia seperti orang kerasukan gitu. Taunya ada astral, mungkin karena frekuensinya sama atau gimana, dia masuk ke situ. Berarti mungkin posisinya tuh orang itu lagi lemah gitu ya? Ya jelas kalau gitu lagi gitu lemah, ya? lagi kosong kan, karena depresi kan dianya gitu. Jadi lebih mudah untuk dimasuki. Gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Itu ada dari sisi medisnya juga ya, mungkin Om Kace bisa jelasin? Gimana sih? Ya lebih ke hampir sama ya. Hampir sama ya? Hampir sama kayak Kang Biji tadi bilang, bahwa lebih ke sisi psikis dan mental gitu kali ya? Ya psikologis dalam artian pada saat dia stres, depresi, atau mungkin sebenarnya halnya yang kayak orang tidak bisa mengungkapkan perasaannya atau apapun itu, dia kan bengong, lebih kebanyakan bengong segala macam, cara gimana dia mengekspresikan apa segala macam, karena akhirnya stres, depresi itu bisa ujung-ujungnya kayak sakit jiwa ya sebenarnya. Karena kadang ada orang yang tiba-tiba ngomong sendiri apa segala macam, itu terus sadar lagi. Pada saat dia ngomong, ya katanya sih dia juga nggak sadar dia habis ngomong apa. Jadi lupa gitu aja gitu ya sama yang... Kayak enggak. Mbak kalau selfie nggak sadar gini itu nggak sadar. Setelah sadar hasil recording lihat banyak. Bagus apa enggak, gimana gitu kan. Terus banyak lagi ya. Iya, itu udah sakit jiwa. Menuhin memori ya, Om? Itu ya, kasihan handphonenya kan. Enggak sih, dia kan nggak bisa ngomong. Oh iya, kasihan juga ya. Jadi handphone kerasukan oleh yang pemilik ya. Terlalu banyak beban memori tadi sih handphonenya. Iya, sama kayak orang juga. Akhirnya nggak. Akhirnya dia meledak. Gitu. Meledaknya dengan
seperti orang seperti kerasukan gitu. Yang belum tentu dia kerasukan oleh makhluk halus gitu atau makhluk astral. Terus kalau misalnya aku kan suka lihat gitu ya di TV misalnya, atau orang gitu ya, aku ada orang cerita, saling cerita, misalnya dia kerasukan leluhurnya, itu bener nggak sih Om? Misalnya kakeknya atau buyutnya gitu. Bisa bener, bisa enggak, kita kan harus lihat pertama kronologisnya gimana. Anak itu kok bisa kemasukan, kok andai kan benar itu kemasukan. Yeah. Oh ternyata dia punya beban pikiran, Punya keinginan juga punya yang keinginan dan disampaikan. ya taunya dia kerasukan. Ada yang emang ada yang leluhurnya emang entah jiwanya entah astralnya gitu masuk ke si anak itu, jadi mungkin mau ngasih pesen apa, ada yang kayak gitu. Ada yang emang dia pengen anak itu pengen sesuatu aja, bilang ada mbahnya lah gitu apa, tapi tanpa dia sadari juga, itu juga biasanya Iya. gitu. Berarti belum tentu bener ya yang kerasukan misalnya. Harus dilihat dulu. Iya kan, dulu ada ya zamannya pas kerasukan gitu terus minta teh botol mie ayam. Iya. Itu belum tentu bener ya. Biasanya kalau yang bener-bener kerasukan kopi panas-panas diminum. Iya. Nah, Oh, kalau itu benar-benar kesurupan ya, gitu. itu biasanya kan ya kan itu astralnya yang apa, yang membuat dia tidak ada rasa panas apa gitu. Yang setelahnya kalau astralnya udah pergi, dia kepanasan, sakit, bibir gua nih. Kalau Oh, bukan sembuh gitu aja enggak ya? Malah ada yang ada yang gitu sembuh juga nggak masalah. Ada yang Nggak kerasa. ada yang Oh, kayak gitu. Ada yang mungkin minum teh panas atau apa sekali diminum begitu sadar dia udah nggak ngerasain mungkin panasnya, atau mungkin kalau air panas kan juga bisa melepuh gitu, enggak. Efeknya kulit kebakar atau panas apa melepuh gitu nggak ada. Ada yang terasa karena setelah beres itu astralnya langsung pergi gitu aja. Nggak tanggung jawab itu namanya. Biasanya sih abis udah gitu astral nggak akan pergi dulu, baru dia setelah mungkin udah balance baru dia pergi, itu nggak akan kerasa apa-apa. Kalau untuk orang kesurupan gitu ya, misalnya ada yang kesurupan terus nggak ada nih yang bisa mengatasinya di dalam, misalnya di rumah gitu kan, nggak ada yang bisa ngatasin, itu gimana? Mungkin ada nggak sih caranya gitu? Pertama sih kalau orang religi rata-rata baca doa. Kedua ada lagi orang-orang awam diajak ngobrol, ditanya apa maunya, gimana caranya, ini gini, ya dirayu lah gimana caranya. Kalau memang astral bener, dia suruh pulang. Gitu. Kalau dia emang kerasukan apa nggak kerasukan tapi depresi, dia akan amuk-amukan aja, dia ditanya juga nggak akan mau karena emang dia hanya ingin meluapkan aja. Gitu. Tapi kalau ini ya Om Kace, orang kesurupan ya, ada nggak sih yang sampai jedanya lama? Maksudnya? Kan kadang yang kita tahu kesurupan sekali aja, beberapa orang bikin konten ya di YouTube, aku suka lihat kan suka ada yang kesurupan ya udah dimasukin, atau enggak emang dia kesurupan gitu kan, paling sewaktu itu aja kan. Ada nggak sih yang lama misalnya sampai berbulan-bulan berulang-ulang maksudnya? Oh, berulang-ulang, bukan nempel terus, kalau nempel kesurupan terus. Iya, ada nggak? Itu mah kasihan ininya sih, kalau sampai bisa berhari-hari itu mah fisiknya akan lemah. Tapi kalau beneran ada yang kayak gitu juga. Tapi kalau yang berulang-ulang itu sering sih. Misal aku sih ada contoh dulu kan, ada ART lah. Saya punya ART. Itu berapa kali kesurupan. Waktu itu pertama kali juga kaget juga, dalam artian lah ini pas baru mau udah di tengah jalan sih, di telepon sama istri kan, ini pembantu kayaknya ART kayaknya ada yang aneh. Nah sampai rumah emang aneh. Udah karena ya kita sih mau ngomong pakai logika aja lah sebenarnya. Pada saat kesurupan itu saya bentak-bentak. Bentak-bentak dalam artian saya nanya, kamu siapa? Berani masuk rumah sini, berani, ibaratnya ini wilayah, rumah itu kan wilayah
keluarga kita gitu. Ini siapa berani masuk segala macam, kan otomatis bikin takut keluarga kan. Bentar. Pada saat dia jawab, kebetulan pakai bahasa Sunda kan, aku kan nggak paham bahasa Sunda. RT yang satunya paham tuh, udah nanya ini siapa yang masuk, neneknya apa? Oh neneknya, ya udah. Diajak ngomong baik-baik, ini siapa, nenek ngapain kesini, apa maksudnya segala macam. Saya juga ngomong juga, nenek kalau kelamaan di sini, cucunya kasihan, cucunya akan capek, tubuhnya capek, nanti yang ada cucunya sakit. Kalau nenek memang sayang sama cucunya, nenek pulang. Begituin, pakai ibaratnya kita diplomasi lah. Bukan nego ya, kita diplomasi. Kalau negosiasi berarti dia punya bargaining power kan, dia punya sesuatu untuk saling tawar menawar lah. Tapi kalau dibujuk, kalau dia memang sayang cucunya, nenek pulang, cucunya capek. Jadi dia paham, dia mau pulang, tapi dia minum dulu, ya udah dia minum. Dia ke dapur, dia ada mangkok, dia taruh teh di situ, di mangkok itu dia tuang pakai air panas, di termos, dia buka termos. Aku kira dia udah nenek pulang ya, dia bilang minum dulu, ya udah silakan minum, diminum, itu air panas diminum. Jadi air panas ada teh yang tadi Kang Biji bilang, air panas ada serbuk teh itu dia minum sampai habis tuh mangkok, satu mangkok tuh habis. Begitu habis saya bilang, udah nenek pulang ya. Dia ngangguk, udah gitu. Jadi pada saat nenek itu pergi, cucunya nggak jatuh, nggak apa-apa, tetap berdiri, tapi dia bingung karena sini banyak teh juga kan. Dia nanya, ada apa? Enggak, nenek kamu datang, saya bilang gitu kan. Dan dia nggak ngerasa panas tuh. Oh, nggak ngerasa panas? Nah, tadi yang kamu dia bilang, dia netralisir dulu, asalnya netralisir biar yang dirasukin ini nggak ngerasa sakit atau apa. Begitu udah netral, udah balance, dia keluar, dia pulang. Cucunya ini, dia nggak ngerasa lidah melepuh atau apa. Nah, berulang lagi, sekian minggu kemudian, masuk lagi neneknya. Neneknya masuk lagi. Kebetulan istri, yang nanganin istri kan. Ya kita beda cara lah, ya pulang. Yang ketiga lagi ya masih kita saya nanganin, ngobrol baik-baik kan, maksudnya apa, ada apa datang, dia jelasin semua kenapa dia masuk lagi. Jadi kalau dari sisi saya sih lebih ke sebenarnya kalau memang asal yang masuk itu membawa pesan atau apa, kita bisa diplomasi, kita bisa ngomong baik-baik, nggak perlu pakai kita pakai Rojotan gitu ya. Rojotan, pencet jempolnya, pencet apa, enggak. Tapi lebih ke kita ngomong baik-baik, maunya apa sih sebenarnya. Kalau ini bukan berarti kita mau memenuhi keinginan dia. Cuman kita pengen tahu, gampangannya kamu mau masuk mau ngapain. Kalau memang kamu memang dari leluhur, kasihan. Kamu punya anak cucu, kamu punya cucu itu kasihan gitu loh. Harus mereka juga harus tahu bahwa pada saat dia masuk, cucunya itu kan juga tenaganya habis lah, apa segala macam. Fisiknya. Karena pasti menguras tenaga juga ya. Menguras tenaga, dan nggak tahu pada saat masuk itu kan mungkin jiwa cucunya dia kemana gitu ya kan. Ya biasa ada yang ditekan, ada yang diangkat keluar. Tapi yang kalau yang abal-abal biasa ditekan sama di atas. Nah itu yang bikin capek ada. Bikin capek. Kadang-kadang dia nggak sadar lah gitu ya, seperti tertidur gitu. Ada yang diangkat keluar, ada yang kayak tertidur, ada yang dia ngeliat sendiri. Ngeliat sendiri maksudnya? Tubuhnya dia. Gitu. Oh, nyaksiin lagi kesurupan. Tapi dalam kondisi sadar. Dia sadar. Kalau itu dia lagi kesurupan. Tapi dia kan nggak bisa balik lagi. Tapi sampai dia sadarkan diri, udah keluar kesurupan, asrangnya. dia tetap
tahu kalau dia tuh tadi habis kesurupan. Iya, bangun terus oh tadi saya kesurupan ya gini-gini, atau tadi siapa yang masuk ke yang saya gitu. Saya terpental sendiri keluar, ada yang kayak gitu, banyak kok yang kayak gitu. Ini kadang ada yang ngerasa kayak mimpi. Ada yang ya, ada yang dibuang kemana suruh kayak jalan-jalan. Mimpi kadang mimpi ketemu orang yang bukan orang ya, ketemu sosok yang masuk ke tubuh kita, ke tubuh orang itu. Dia cerita kalau tadi ngimpi ketemu, ya kalau dia hafal yang misalnya yang masuk keluarganya dia lah, entah kakeknya, entah almarhum kakaknya atau apa, kok masuk dia pengimpi kok ketemu kakak aku ya, atau ketemu orang tua aku ya, segala macam. Tapi dia nggak sadar bahwa sebenarnya dia itu kerasukan, tapi dia ngerasa kayak mimpi ketemu yang udah meninggal. Oh, jadi Banyak macam ya. banyak macamnya ya. Terus biasanya kalau orang kesurupan apalagi tuh selain itu? Kerasukan. Iya, kerasukan. Gitu. Berarti pas apa pembantunya Om kesurupan tuh berkali-kali gitu ya? Akhirnya udah di stop. Enggak, karena Cici juga kasihan dalam artian dia bolak-balik kerja ke tempat orang lain. Pada saat dia hobi kesurupan itu kan karena takut. Akhirnya stop, dia nggak mau lagi, dia dikeluarin. Kemarin kan lebih ke istri juga takut kan. Nanti kalau saya sih bilang udah nggak apa-apa, selama yang masukin ini masih neneknya masih oke. Tapi kalau yang nggak jelas, nah udah kita harus beresin lah. Ya, tapi dia ya saya nggak tahu ya kenapa, ya kita sih udah nerima dia mau kesurupan sehari 10 kali mah bodo amat gitu kan, yang capek kan lulu juga gitu kan. Tapi kan dia akhirnya dia memutuskan untuk keluar sendiri karena kita nggak keluarin dia keluar sendiri gitu kan. Saya nggak tahu alasannya apa dia keluar waktu itu, tapi ya oke lah, nggak kalau dia mau keluar ya udah nggak apa-apa. Tahu itu keputusan dia untuk berhenti kerja gitu kan. Ya lebih nanggapinya sih gitu. Mungkin orang banyak yang kira itu hal yang negatif, tapi kita ngelihat sisi apa sih yang dari sisi itu Ya, harus dilihat dulu. Sisi lainnya apa? Jangan menjudge gitu. Iya. Karena kasihan. Dalam artian pada saat kesurupan kita nggak tahu siapa yang masuk. Kan ada beberapa metode kan. Pencet jempolnya lah, apalah. Tapi emang benar bisa pakai pencet jempol gitu? Itu salah satu buat ngetes juga sih, benar kesurupan atau enggak. Oh itu dites. Ya, maksudnya kalau kesakitan ada ya berarti. Kalau kesakitan Itu dipencet berarti depresi bohong. itu. Depresi. Oh gitu. Pencet jempolnya gitu kan, karena benar kejadian keluarga juga sih. Pencet jempolnya gitu juga. Ini nggak ngerasa sakit, ya berarti memang benar kan. Ya, pas waktu itu Untuk orang-orang awam lah gitu. Karena nggak mungkin bisa nahan sakit ya, dipencet nggak kesakitan ya nahan. Nggak akan terasa apa-apa, kayak orang tidur aja, orang pingsan gitu. Ya, kalau mau lebih ekstrim lagi, benar kesurupan atau enggak ya ambil jarum aja, coblosin aja, tek gitu kan. Kalau dia aduh nggak berarti keplak aja kepalanya. Tapi kalau dicoblos sampai keluar darah dikit, dia tetap santai diem aja, oh bener berarti. Berarti emang benar ya. Harus tega sih. Harus tega. Kalau enggak siram air, ya maaf, gampangnya siram aja air kencing, ya bener apa enggaknya kan gitu. Iya, bilang ini air kencing gitu. Kalau dia sadar, oh ya langsung sembuh dia. Iya, oh ngasih minum aja air kencing. Langsung pergi aja, udah pergi ini makhluknya katanya. Padahal itu bukan air kencing, air teh gitu. Minumin air kencing biar keluar gitu. Kalau dia bohong kan pasti entar dulu gitu kan. Langsung tiba-tiba sadar, udah nggak ada astralnya gitu. Kalau itu mah langsung entah gelasnya pecah sendiri, entah gimana. Gelasnya pecah sendiri ada. Banyak macam-macam. Banyak macam-macam. Banyak hal sih kita harus untuk melihat itu, terutama sih jangan panik. Ya utama jangan panik dulu lah. Jangan panik kalau ada yang kesurupan. Tapi kalau orang yang takut pasti panik. Ya biasanya gitu, Ya, karena kan bingung juga mesti gimana ya. jarang gitu. terjadi kan gitu. Iya. Dan bingung nanganinnya biasanya kan. Iya, walaupun misalnya mungkin ada orang yang udah ngasih tahu ini aja, tanya gitu.
Jangankan nanya, udah ngeliat dia kesurupan gimana Apalagi aja, takut bentuknya ya. kita udah mau kabur aja dari situ kan. Iya, Oh iya, biasanya karena gitu. Pasti gitu. waktu yang pembantu itu kan saya bentak-bentak kan. Saya bentak-bentak karena ini ya saya berani bentak karena apa, ini masuk wilayah rumah sendiri gitu loh. Iya. Bentak-bentak. Istri juga takutnya bilang jangan dibentak-bentak. Saya bilang biarin aja nih rumah-rumah kita kok, ngapain kita takut kan. Ini wilayah. Ibarat kita ngomong wilayah suatu negara atau kerajaan, ini kan kerajaanku apa negaraku gitu loh. Istanaku ya. Nah itu, tapi ya kita belajar dari situ sih bahwa memang perlu kita ngomong diplomasi dulu lah sebelum kita lakukan hal yang sebelum kita perang ya Kang. Kita diplomasi dulu, bisa nggak diajak diplomasi ngomong segala macam. Kalau nggak bisa ya mau nggak mau kan gitu kan ya. Akhirnya. Tapi itu bisa disembuhin kan Om? Maksudnya biar dia nggak kesurupan lagi, bisa kan? Nah, secara metafisika gimana kan mengenai hal itu sih? Kalau metafisika bisa, jelas bisa. Kalau secara fisiolog ya cuman dikuatkan sugestinya aja biar dia nggak dengan ini apa Nggak dia kosong tetap ya? terjaga gitu. Itu dikuatkan psikolognya tuh di Iya, apa secara dia- hipnotis atau Ya, apa hipnotera bukan? Ya, jadi seperti apa? Ngobrol empat mata terus gimana apa gitu. Mungkin biar tahu juga apa sih masalah yang dihadapi. pemicunya Itu sih, apa? Pemicunya. Oh gitu. Jadi lebih kasih Korek. ruang buat terbuka dia cerita gitu Akhirnya ya. dia itu mengungkapkan oh gini atau memang kalau memang dia memang nggak tahu tiba-tiba kayak misalkan kayak ada orang ya saya nggak punya masalah apa-apa tapi tiba-tiba selalu kerasukan gitu ya. Itu dia harusnya boleh lah kayak ke psikiater gitu bisa Iya. di sama psikiater nanti di ini mentalnya yang jelas tuh akhirnya kuat dia ya bisa mensugestikan diri dia bahwa saya tidak boleh kerasukan lagi gitu. Nah, bisa begitu. Kalau metafisika ya jelas bisa lah ditutup apa Ya. gimana jelas macam-macam lah. Iya. Apalagi kalau biasanya yang paling gampang orang-orang awam dengan religi dia didoain. Gitu. Didoain. Mudah-mudahan dia tidak ini lagi gitu aja. Jadi yang penting happy lah. Yang penting happy. Jarang orang yang Happy kerasukan. yang happy, yang bahagia itu kesurupan mah jarang. Biasanya orang yang kayak gitu yang gampang Penuh, sedih, ya, under banyak pressure lah. mikir, yang Putus cinta, kamu pernah putus cinta nggak? Putus cinta. Heeh. Pernah lah ya. Kan Pernah ya. sempat- Iya, Tapi namanya bukan kerasukan tapi tertekan lah gitu. Sempat Maksudnya tertekan depresi, tuh pikiran, stres. Apa jadi ngomongin kesel gitu. Iya, maksudnya yang paling gampang orang kejadiannya kan gitu. Masa dibilang putus bisnis apa gitu atau putus hidup kan gantung diri. Putus nanti. hidup. Ya ampun. Iya, gantung Putus diri. asa deh berarti ya. Makanya kayak putus cinta kan tiba-tiba ada efek gimana ke kitanya. Oh iya. Gitu. Sedih gitu ya. Nah, Iya mungkin. ya bahagia aja lah. Lebih Yang sering penting bahagia ya. Kalau Biar misalkan putus dijauhkan. cinta tapi legowo, kayaknya nggak akan ada tekanan ke dalam. Cuma kita evaluasi dikit udah berangkat. Kayak dalam kerjaan juga sama atau dalam kehidupan juga sama. Tinggal evaluasi, beres udah. Makanya mungkin kita harus Jangan bengkok hati lah. jangan bengkok hati. Positive thinking gitulah ya. Jadi biar dijauhkan dari kerasukan, Dari hal pemikiran jelek yang akhirnya bisa membuat kita Negatif, depresi iya. gitu. iya dari hal-hal yang negatif seperti itu ya. ya cuman ya itu kadang beberapa orang yang nggak tahu mengenai oh ini kesurupan atau ini depresi segala macam. Ada yang asal ngejudge ya, ini kesurupan. Iya. Ini padahal ya sebenarnya sih enggak juga. Stres juga bisa. Ada loh ya orang stres ngomong sendiri segala macam kan gitu. Saya juga tadi lihat ada orang ya di kaca, di depan HP, selfie ngomong sendiri gitu-gitu. Itu udah sakit jiwa sebetulnya. Oh iya. Yang kayak gitu. Jadi dia mungkin dia udah merasa
Oke, atau dia mungkin kalau laki-laki misalnya gitu-gitu, oh gue ganteng ya, apa dia nggak ada yang sebut dia ganteng soalnya, atau perempuan gue cantik ya, nggak ada yang sebut dia cantik, tapi kalau dia banyak yang sebut, oh kamu cantik, oh kamu ganteng, ya hanya ada gitu-gitu aja udah. Oh gitu. Ya, jadi itu udah tanda-tanda orang sakit jiwa tuh ya kayak gitu. Jadi yang kayak tadi Mas Kace bilang, ngomong sendiri, Ngomong sendiri. entah di depan cermin, depan HP, kayak lagi selfie-selfiean, oh, misalkan tuh cowok kesel sama kerjaan gitu, kadang-kadang aneh kayak gitu kan, marah-marah, misal di toilet ada kaca gitu, gitu, dia seperti marah sama diri dia sendiri gitu aja, atau perempuan gitu, marah-marah juga di depan kaca atau di depan HP gitu, gimana terserah lagi, atau selfie lah dengan banyak gaya gitulah, selfie manyun-manyun gitu, gitu macam-macam. Berarti dia sakit jiwa. Berarti banyak dong yang sakit jiwa. Iya, Kan banyak perempuan artinya foto-foto ya gitu laki dong. perempuan sama aja. Iya, cowok juga banyak maksudnya yang dari situ foto kalau udah introspeksi selfie. dia akan selfie juga mungkin Biasa aja senyum. dia senyum biasa Atau datar. yang bahannya tuh bisa buat bersama. Kalau bahannya buat itu aja, tapi dia ngambil fotonya mungkin 10 kali, tapi disimpan 10-10-nya, berarti dia nggak punya percaya diri. Karena ada salah satu foto yang bagus, simpan aja salah satu. Ya, yang dari bagus. sekian ribu pasti ada satu yang bagus. Ya mungkin 10, ambil satu yang bagus kan gitu. Terus Jangan diupload. simpan 10-10-nya. Nah, berarti dia yang belum percaya diri tuh. Itu udah mulai apa ya kurang lah gitu. Diupload 10-10-nya di Instagram. Nah, itu udah gokil. Wow, kan dengan gaya yang berbeda. Ya mending kalau gaya berbeda. Nah, Cuman nengok sana nengok sini dikit doang apa? oh, Artinya dia nggak percaya diri dong. Nah, tadi juga saya pernah lihat lagi kemarin juga ada kejadian kayak gitu, perempuan gitu. Aduh. Kasihan. tanpa perempuan. disadari itu udah termasuk sakit Sakit. jiwa ya. Udah masih kategorinya ya. Gejala kali ya. Ya bukan ya mungkin ya. Tapi Gejala. kan sebenarnya itu bisa disembuhin atau dia bisa lari ke psikiater atau gimana terserah lah. Atau mungkin dia kurang curhat gitu. Curhat aja sama kue tuh. Ngapain gue suka gitu? Oh, iya. Iya. Kalau curhatnya ke gue Dorpal itu dorpal. sama gilanya dong. Penyeimbang. Iya. Penyeimbang alam nih, dorpal nih Dorpal. penyeimbang alam. Ini kalau dideketin jadi kayak bulan, kalau dideketin Nah itu halu. bopak-bopak gitu Iya, nggak sih? itu halu. Ya. Penyeimbang. Oh Ini iya, ngomongin kapan-kapan halu. bahas dorpal kali ya. Oh, iya boleh. Itu udah banyak soalnya. Iya. Dorpal apa sih? Hah? Konten berikutnya. Kok dorpal ya itu nantilah nonton Jiwa Tua. Nonton Gitu. terus Jiwa Ya, Tua. Nanti bisa tahu. Like. Kayak gitu. Oke. Gimana? Udah ada tambahan lagi nggak? Saya nggak nanya sih sebenarnya. Saya juga nggak nanya sih. Yang nanya udah belum. Iya ya, nggak nanya ya. Kan aku yang nanya. Iya sih kalau untuk Sekarang kesurupan. Mbak Ucil sendiri siapa nama sih? Saya nama Vincent. saya Icil Priscilia, panggilannya Icil. Susah ya? Iya. Oh, ya udah situlah namanya Mbak lah. Susah namanya sebutnya. Iya, kenapa tuh? Udah pernah kerasukan belum? Belum. Hah? Mau? Nah, Jangan enggak. sampai deh. Kalau udah pernah, siapa tahu punya cerita gitu. Kalau belum pernah, ya kapan-kapan nanti ngalamin lah. Jangan deh. Soalnya kan kerasukan tuh bisa dimulai dari tadi triggernya ya, dari pikiran. Mas Kace bilang itu apa? Nah, ya nanti akhirnya dari beban pikiran itu akhirnya bisa kerasukan. Ada kerasukan beneran akhirnya gitu, astral masuk kayak gitu. Gitu. Jadi kalau memang nggak mau kerasukan, ya sugestikan diri bahwa mental dan jiwanya sehat-sehat aja. Iya. Jadi nggak ada. Tapi ada kerasukan tipis-tipis kan ada juga kan? Ada. Yang dia nggak ngerasa kerasukan tapi Sebenarnya kerasukan. Kayak badannya sakit, meriang. Gitu. sebenarnya kerasukan. Ada juga yang tipis. Ada yang kayak gitu ya. Tipis-tipis Jadi kan? ada 2 orang dalam satu itu. Kayak kalau orang-orang lokal sini bilang mah ya, orang Jawa Barat mah ketempelan gitu. Dia ngomong apa nggak sadar. Oh tadi ngomong apa lupa. Nah, itu lain tuh kerasukan kena energinya. Energinya. Tiba-tiba pinter, tiba-tiba bijak Kayak apa? situ kan tiba-tiba jago bisa ngomong apa Nah, gitu iya. misalnya. Oh gitu. Tiba-tiba saya
saya tadinya nggak bisa ngomong untuk apa, misalkan lagi Nggak bisa jual presentasi. atau jual atau apa lagi apa nawarkan Produk. pendanaan lah, atau nawarin apa misalkan, oh saya nggak bisa, taunya bisa. Tapi itu berarti Mungkin ada astral pendamping yang ikut merasuki ikut untuk merasuki membantu. doping lah gitu. tapi berarti kayak gitu nggak seterusnya dong. Hari ini bisa presentasi, besok nggak bisa gitu. Kalau memang bisa mengendalikannya, ya silahkan. Bisa Kalau nggak terus-terus. ya berarti seperti kebetulan. Tapi emang iya sih, mungkin kadang kalau kita bicara menjelaskan atau Iya. presentasi ya, misalnya ngomong nih, pertama kan kayak, wah takut banget nih, takut grogi gitu kan. Mungkin tuh perasaan semua orang ya, pertama kali presentasi. Fisiolog kan itu cuman dapatkan kuncinya tuh percaya diri. Iya, Setelah percaya diri lancar semua. iya Nah benar. kayak gitu, itu kalau secara fisiolog kayak dapet cuman gitu, dapetinnya udah. Jadi pas Tapi pertama pasti, disimpan juga, kita mau yang presentasi apa, mau kita omongin apa, wawasan kita harus punya. iya, yang Gitu. pertama sih pasti itu ya, Kalau nggak punya, wawasannya. biar percaya diri mau ngomong apa, karena kan bingung. Nggak akan ada obrolan selanjutnya gitu ya. Iya, betul. Ya. Kayak gitu. Tapi emang banyak pelajaran sih dari beberapa orang kan. Iya. Untuk presentasi kan kita juga butuh belajar ya sama yang terlebih dahulu. Artinya kerasukan keberanian. Nah, Kerasukan gitu. keberanian. Atau fokus. Nah, fokus kita membuat apa? Memicu beberapa wawasan yang tadinya kita udah lupa gitu. Akhirnya Jadinya ingat lagi. kayak gitu. Jadi terkoneksi lagi gitu ya. Iya. Yang udah pada lupa jadi ingat-ingat lagi. Karena ada orang, oh mau gini-gini, oh saya lupa, nggak pede kan akhirnya gitu. Iya. Akhirnya biar percaya diri, akhirnya ingat lagi. Tanpa harus disadari saya harus ingat gitu, enggak. Otomatis nggak lama tengah-tengah lagi ngomong, was langsung ingat gitu. Sampai orang yang dengerin juga, wah dia bisa gitu. Itu kalau secara umum orang itu karena dia percaya diri. Ada juga yang dibantu dengan ya yang tadi Mas Kace bilang, apa, kerasukan dikit-dikit tapi energi gitu, itu didoping sama astra pendamping Sama astral pendamping. masing-masing gitu. Berarti enak kalau astral pendamping ikut terus ya. Jadi presentasi Namanya lancar. kalau nggak ikut terus bukan pendamping, pendamping. Enggak kan keren aku cuma sesaat aja gitu, misalnya berapa kali mendampingi terus nggak ngedampingi gitu. Ya terserah dia sih, kan situ nggak lihat juga astra Iya, nggak tahu gimana bentuknya gimana juga ya. Iya, siapa tahu kodok atau Soalnya aku anak IndiHome. produk itu. Salah ya. Itu kerasukan yang kecil-kecil Kerasukan lah yang gitu, maksudnya kecil-kecil. tipis-tipis tadi Mas Kace bilang gitu. Tipis-tipis. Ada aja yang kayak gitu ya. Banyak kali ya. Sebetulnya Tempelan. banyak, orang-orang biasa juga banyak yang kayak gitu. Itu berarti dia suka kalau udah ketembak gitu bisa pergi sendiri kan? Iya, bisa pergi sendiri. Atau kalau emang dia suka Cocok nempel, nempel terus. Nggak mesti dibuang juga gitu ya. ya tergantung. Tergantung apa yang nerimanya. Kuat apa enggak gitu. badannya, ya. Kalau nggak kuat pasti Takutnya kan nempel terus dia malah kedompleng di badan kan gitu. bisa, maksudnya sakit Kecuali badan. kalau nggak ngedompleng di badan ya udah. Pasti apa astral pendampingnya juga bakal pergi dengan sendirinya kali kalau ini nggak kuat orang itu. Iya, kalau nggak astra pendamping udah tahu Oh udah tahu. Kapasitasnya. takarannya si Oh. tubuh. Oh pasti udah tahu ya. Iya. Berarti lain lagi sama orang yang berilmu ya Om ya. Misalkan ada orang berilmu, terus jadinya tuh dia karena mungkin kebanyakan, jadinya nggak kuat, gila juga kan ada kan. Oh, Sakit iya, jiwa, ada juga kan. ada banyak. Itu karena Itu bukan asal pendamping kan, emang dia memiliki kan. iya, tapi kan dari apa yang dia dapat itu. Jadi itu mah sebab akibat akhirnya. Oh sebab akibat. Lebih ke sebab akibat. Udah apa? Jadi yang kayak gitu bukan kerasukan ya, jadi itu mah jadi melenceng jiwanya, nggak balance ya akibat ya yang tadi yang dia lakonin itu. Iya. Gitu. Gara-gara dia sendiri ya, jadi terjadinya kayak gitu. Dia jadi stres
juga jadi Iya, gila. gitu. Menemuin rumah sakit jiwa kan. Ya, itu jiwa, komplikasi jiwa. Iya. Jam berapa ini udah kedengeran? Jam berapa emangnya? Sekarang jam 4. Udah. Oke. Ya, terima kasih untuk para penonton setia Jiwa Tua Jitu. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Mungkin ada yang mau kita bahas tentang apa, sejarah atau situs-situs kuno ya Om ya? Ya. Ya. Atau yang lainnya boleh komen di bawah. Terus juga jangan lupa ya follow Instagram kita @jiwa_tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.